Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin yang terjadi pada medio 1959 sampai 1965 yang terdiri dari peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959, kebijakan-kebijakan masa demokrasi terpimpin, politik mercusuar, dan Asian Games 1962. Beralihnya masa demokrasi liberal ke masa demokrasi terpimpin tidak terlepas dari adanya peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa ini dipicu oleh gagalnya Badan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dalam merancang konstitusi baru pengganti UUD 1950. Sejak dilantik tanggal 10 November 1956 hingga tahun 1959, kinerja konstituante masih belum tampak. Selanjutnya pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato kepada konstituante agar Indonesia kembali pada UUD 1945. Usulan ini ditindaklanjuti oleh konstituante dengan dilaksanakannya voting pada tanggal 30 Mei 1959. Hasilnya sebanyak 269 suara setuju untuk kembali pada UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun banyak yang setuju, hasil tersebut tidak dapat disahkan karena sidang tersebut tidak memenuhi quorum. Sesuai dengan ketentuan tata tertib konstituante, maka dilakukan pemungutan suara 2 kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 1959. Namun dalam pemungutan ini juga tidak tercapai quorum. Sehingga mulai tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses yang kemudian untuk selama-lamanya. Selanjutnya, untuk mencegah akses-akses politik sebagai akibat dari ditolaknya usul pemerintah oleh konstituante, maka KSAD Jenderal TNI AH Nasution atas nama pemerintah dan penguasa perang pusat mengeluarkan peraturan yang isinya melarang kegiatan politik. Partai Nasional Indonesia atau PNI mendukung Soekarno untuk segera menerbitkan dekret presiden. PNI beranggapan bahwa dekret presiden adalah cara terbaik untuk memecah kebuntuan konstitusi. Soekarno tak hanya didukung PNI, tapi juga didukung Angkatan Darat dan kepala stafnya yang loyal kepadanya. Rentetan peristiwa politik tersebut kemudian mendorong Presiden Soekarno pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959, di Istana Merdeka mengumumkan dekret presiden. Isi pokok dari dekret presiden ini antara lain adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Membentuk MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan dari daerah. 4. Membentuk DPA sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka Kabinet Juanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai presiden sekaligus Perdana Menteri, sedangkan Juanda menjadi menteri yang pertama. Pemberlakuan dekret ini kemudian membuat Soekarno semakin berkuasa. Setelah dekret presiden, semua kekuasaan pemerintahan berada di tangan presiden. Dengan kekuasaan yang semakin tak terbatas, Soekarno kemudian menjadi semakin leluasa dalam memegang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, mulailah beberapa kebijakan negara, baik penggalangan kekuatan politik yang dikenal dengan akronimnya Nasakom, maupun hal-hal yang kemudian dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini juga kemudian menjadi dasar bagi Presiden Soekarno untuk menerapkan konsep demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa kebijakan domestik yang berpengaruh pada kondisi politik di Indonesia. Ada 9 kebijakan politik, diantaranya 1. Pidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan sebagai garis besar haluan negara atau GBHN. Kedua, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung oleh beliau. Untuk DPAS diketuai langsung oleh Soekarno. Yang ketiga, Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 25 Juni tahun 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Yang keempat, dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, lembaga tinggi negara terdiri dari MPRS, DPR-GR, DPA, Dapernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut sebagai regrouping kabinet. Yang keenam, lewat sidang umum MPRS tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang ketujuh, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Yang kedelapan, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Yang kesembilan, menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebijakan luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Pada demokrasi ini, kebijakan luar negeri yang berpengaruh dalam kondisi politik dan ekonomi di Indonesia antara lain: yang pertama, politik mercusuar, yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat nama Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contoh dari politik ini antara lain pembangunan kompleks olahraga Senayan. Kedua, politik poros. Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC atau Poros Jakarta-Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara atau Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau yang dikenal dengan Dwi Kora. Pada tahun 1961, muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menentang hal ini karena dianggap pembentukan federasi tersebut adalah proyek Napoleon Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pun mengeluarkan Dwi Kora dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Yang keempat, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. A. Jalur diplomasi. Dilakukan melalui perundingan bilateral tahun 1951, sidang PBB tahun 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri RI tahun 1957. Pada 15 Agustus 1962 dilakukan Perjanjian New York, dan pada 19 September 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil Peperang. B. Konfrontasi ekonomi. Dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam ke Bremen. C. Konfrontasi militer. Dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Maijen Soeharto. Pada 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso. Selain dalam kebijakan bidang politik, pada masa demokrasi terpimpin juga berdampak pada bidang ekonomi dengan dilaksanakannya beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama, penurunan nilai uang. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar masyarakat, pada 25 Agustus tahun 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Sebagai contoh, uang kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50, begitu seterusnya. Selain itu juga, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibukukan.
Yang kedua adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Upaya perbaikan ekonomi Indonesia dilakukan dengan pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1963 dibentuk juga Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga adalah melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON ini adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Namun dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian juga diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Dan yang keempat adalah pembangunan proyek mercusuar yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sementara di bidang sosial juga terdapat beberapa kebijakan yang antara lain yang pertama adalah larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Nah, dalam bidang sosial pada masa demokrasi terpimpin juga pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama dari Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di daerah pedesaan. Akibatnya banyak di antara mereka yang dipindahkan ke daerah perkotaan. Nah, atas kebijakan tersebut, pemerintah Cina memberikan reaksi keras terhadap usaha Indonesia melarang warga negara asing, khususnya dari etnis Cina, bergerak dalam bidang usaha eceran di luar-luar kota besar. Dan yang kedua adalah pelarangan musik dan tarian ala barat. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat ini berada di bawah dominasi politik pemerintah. Nah, bahkan kelompok-kelompok seniman yang banyak berkecimpung di bidang musik barat ditahan oleh pihak yang berwenang karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Lalu juga grup-grup seperti The Beatles ataupun Elvis Presley juga dilarang gitu peredarannya di Indonesia. Nah, melalui pidato Presiden Soekarno mengecam kebudayaan barat berupa musik rock and roll, dansa ala caca, dan musik pop. Politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Sistem politik pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Politik mercusuar bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi new emerging forces atau kekuatan baru yang sedang tumbuh di dunia. Proyek-proyek besar dan spektakuler pun diselenggarakan dengan harapan agar Indonesia menjadi tempat perhatian dari luar negeri dengan tujuan membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Pembangunan tersebut adalah kompleks olahraga Senayan seluas 300 hektar yang dipersiapkan sebagai venue Asian Games 1962. Kemudian Bundaran HI, Gedung TPRI, Pusat Pertokoan Sarinah, Kompleks Gedung Konevo, dan banyak proyek-proyek lainnya. Politik mercusuar pada dasarnya adalah politik di mana Indonesia menjadi pusat dari negara-negara yang sedang berkembang, dilaksanakan dengan membangun secara besar-besaran dan sangat bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara-negara besar. Proyek-proyek besar dan spektakuler yang diselenggarakan dengan harapan dapat menempatkan Indonesia sebagai dari pusat negara yang berkembang, yang membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai miliaran rupiah. Kondisi ekonominya pun semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomis. Nah, materi yang terakhir itu adalah tentang Asian Games tahun 1962. Pada tahun 1962, Indonesia itu menjadi tuan rumah untuk Asian Games yang keempat.
Asian Games ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September tahun 1962. Menurut Zara, Asian Games ini menjadi salah satu peristiwa olahraga di masa lalu yang meninggalkan kesan amat dalam bagi Indonesia. Bahkan hingga berdekade-dekade kemudian, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah untuk Asian Games ini berdasarkan hasil voting. Voting itu dilakukan oleh Dewan Federasi Asian Games di Tokyo, Jepang, pada tanggal 23 Mei tahun 1958. Voting tersebut diadakan untuk memilih Indonesia atau Pakistan. Waktu itu hanya ada 2 negara tersebut yang menjadi kandidat untuk diadakannya Asian Games yang keempat. Indonesia menang 2 suara dari Pakistan di voting tersebut yang membuat Indonesia menjadi tuan rumah untuk Asian Games yang keempat. Diadakannya Asian Games di Indonesia, lebih tepatnya di kota Jakarta, tidak semata-mata hanya untuk kegiatan olahraga saja, namun digunakan juga sebagai arena politik. Indonesia memiliki tujuan tersendiri dalam menjadi tuan rumah untuk Asian Games ini, yaitu untuk memperkuat sentimen kebangsaannya. Indonesia ingin agar negaranya mampu untuk bicara secara luas di lingkup internasional. Kepentingan Indonesia lainnya yaitu membangun infrastruktur untuk perhelatan Asian Games tahun 1962. Tujuannya untuk mendapatkan respon dari negara-negara yang berinvestasi dengan Indonesia. Kemudian, Indonesia membangun interaksi dengan negara-negara lain agar bangsa Indonesia itu disupport dan sukses menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Nah, pada perhelatan yang diikuti oleh 17 negara Asia ini, Indonesia menduduki posisi juara kedua dalam hal perolehan medali. Indonesia mendapatkan 21 emas, 26 perak, dan 30 perunggu. Hanya kalah dari Jepang. Jepang mendapatkan 73 emas, 65 perak, dan 30 perunggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini ya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bertanya di presentasi besok ya.